Silakan siapa yang mau berdoa untuk pembukaan. Salah seorang dari kita untuk berdoa pembukaan. Silakan. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, buat berkat dan kasih Tuhan. Siang hari ini kami akan memulai perkuliahan kami, mata kuliah metode penelitian. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kepintaran dan kebijaksanaan. Dan berjujur kepada Bapak dosen kami, berikan panjang umur serta sehat selalu. Segala aktivitas yang akan dilakukan selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati anak-anakmu ini sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan masih mendalami soal metodologi penelitian kualitatif. Nanti saya akan menyampaikan pendalaman yang lebih dalam tentang apa ini ya, metodologi ini. Saya akan memasukkan share screen pendalaman metode penelitian, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan kualitatif. Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara soal metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan kualitatif ini, lalu bagaimana peran teori, peran fakta, kemudian definisi penelitian, baru arah penelitian, karakter proses, itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Lalu minggu ini kita akan fokus pada bagaimana pelaksanaan daripada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini akan kita dalami sehingga nanti kalian semakin paham apa sebenarnya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, saya hanya mengulang supaya kita semakin paham apa itu sebenarnya penelitian, gitu ya, supaya kita semakin paham itu apa penelitian. Nah, penelitian adalah proses purposif, sistematik, dan ilmiah. Jadi proses tujuannya, purpose, baru sistematik, kemudian ilmiah. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, menganalisis, menggolongkan, menyusun, menyajikan, menafsirkan data. Jadi data ini yang paling penting. Jadi kalau kita sudah sebentar, ini lagi apa dia? Kalau kita sudah mengerti penelitian itu untuk mengumpulkan, lalu menganalisis, baru menggolong-golongkan, menyusun, menyajikan, dan menafsirkan data,
Bahkan dengan adanya tugas mengumpulkan, menganalisis, menggolong-golongkan, menyusun, menyajikan, dan menafsirkan data, gunanya untuk memecahkan masalah. Karena saya katakan bahwa dalam sebuah penelitian harus ada sebuah masalah. Dan masalah itu harus kita selesaikan secara ilmiah. Nah, itu penelitian. Jadi kita melakukan analisis, mengumpulkan data, menggolong-golongkan, menyusun, menyajikan, menafsir data, tujuannya hanya satu, hanya untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian kita. Nah itu. Kemudian penelitian itu adalah untuk meramalkan. Ini memprediksi. Maka kalau dia kuantitatif, dia ada hipotesanya di awal. Kalau dia kualitatif, dia menyajikan pemahaman awal tentang penelitiannya. Jadi dia bisa meramal, menduga. Lalu penelitian itu adalah untuk mereka cipta. Mereka cipta artinya kita mereka untuk sebuah ciptaan baru. Atau temuan baru. Atau hasil penelitian. Itu mereka cipta. Kita mereka-reka karya kita. Mereka karya, mereka cipta, mereka penelitian. Hampir sama dengan meramalkan. Kemudian penelitian adalah menemukan kebenaran. Di penelitian yang kita lakukan itu hanya untuk mencari kebenaran atau menemukan kebenaran. Itu penelitian. Lalu penelitian adalah memperluas atau mencari kejelasan. Jadi kita memperluas teori atau mencari kejelasan atas pengetahuan yang ada. Semakin kita dalami pengetahuan itu kita teliti. Baru penelitian adalah untuk melestarikan dan memperbaiki mutu kehidupan sesama. Nah ini yang perlu kita lihat. Sehingga nanti ketika kita melakukan penelitian ini, kita semakin melihat mendalam tentang apa sebenarnya tugas kita dalam penelitian ini. Itulah penelitian. Kalau kita sudah mengerti penelitian, maka kita akan melihat bagaimana sebenarnya hakikat penelitian itu. Nah, hakikat dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya. Jadi data itu kita temukan, kita lihat sebagaimana adanya data itu. Bukan sebagaimana seharusnya. Itu makanya saya bilang, kalau kita sudah melihat apa adanya data, maka kita bandingkan dengan apa yang seharusnya, maka itu terjadi ada jurang gap penelitian. Ada gap penelitian yang jauh. Ini fakta di lapangan, data yang kita temukan, ini yang seharusnya. Lalu ada jurang antara yang seharusnya dengan yang fakta di lapangan. Itulah pertanyaan penelitian. Mengapa? Itu. Jadi yang kita lakukan dalam hakikat penelitian ialah bukan mencari yang seharusnya, tetapi mendapatkan informasi atau data dari apa yang ada. Jadi sebagaimana adanya. Itu hakikat penelitian. Sehingga pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah
untuk mendapatkan data. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Itulah metodologi penelitian yang kita lakukan. Jadi ada cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuannya apa untuk kegunaan tertentu. Nah itu, kalau kita sudah mengerti hakikat penelitian, penelitian itu apa, hakikatnya apa, maka kita akan melihat apa muatan dalam penelitian ilmiah. Nah, muatan dalam penelitian ilmiah, kalau nanti kalian melakukan penelitian atau penulisan skripsi, maka muatan yang ada di situ ialah pertama itu halaman muka. Berarti ini cover ya, cover. Lalu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita akan memasukkan di situ poin mengapa meneliti itu. Apa alasan kita meneliti? Berarti sini alasan. Apa alasan kita meneliti? Apa yang membuat kita bergumul dengan judul itu? Berarti ada sesuatu yang menarik yang perlu kita teliti. Apa alasan itu ya? Itu yang di bab 1. Nah, kalau nanti sebelum itu menjadi penelitian skripsi, bab 1 ini adalah bahan seminar proposal. Ini bahan seminar proposal ini. Bahan seminar proposal. Bab 1 itu menjadi bahan seminar proposal. Kalau sudah disetujui, lalu mulai menulis skripsi atau melakukan penelitian, bahan seminar proposal ini menjadi bab 1. Itu menjadi pendahuluan. Nah, di situ nanti akan kita urai apa-apa saja isi pendahuluan itu. Mulai dari latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baru metodologi penelitian, baru sistematika penelitian. Itu di bab 1. Lalu selanjutnya baru kita masuk pada bab 2, itu teori atau kepustakaan, landasan pustaka, landasan teori atau landasan konseptual. Teori yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah nanti. Ini bab 2. Jadi harus ada buku utama yang kita gunakan dalam rangka menyelesaikan persoalan akademis yang kita hadapi. Jadi jangan nanti menulis sebuah makalah atau skripsi tanpa ada sebuah buku atau teori yang kalian baca. Jadi harus ada buku atau teori. Lalu setelah itu baru kalian bicara metodologi penelitian. Itu bab 3. Metodologi itulah yang sedang kita pelajari sekarang. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Atau apakah campuran kualitatif dan kuantitatif? Itu kalian pilih sesuai dengan persoalan yang kalian hadapi. Lalu di sini nanti akan ada bagan dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Di bab 3 ini. Bagaimana metodologinya, metodenya, cara mengumpul data, menganalisis data. Di sini nanti kita akan mulai mengerjakan penelitian ini. Mulai dengan mengumpul data. Baru nanti analisis data.
Itu. Ini di bab 3. Lalu kalau kita sudah selesai dengan bab 3 ini, maka kita masuk ke bab 4, itu sudah hasil. Hasil dari penelitian kita. Dan beserta pembahasannya. Nanti kita bahas, kita analisa, baru nanti kita akan menemukan hasil dari penelitian itu. Lalu setelah itu baru nanti masuk pada kesimpulan, baru halaman belakang. Halaman belakangnya nanti termasuk isi nanti daftar isi. Bukan daftar isi, daftar pustaka. Itu kalau sudah kita tahu tadi penelitian, kita tahu hakikatnya, lalu kita akan ketahui apa itu muatan penelitian ilmiah. Nah, kalau kita sudah tahu muatan ilmiah itu apa, baru sekarang apa itu cara ilmiah yang sedang kita kerjakan dalam penelitian ini. Nah, cara ilmiah itu adalah rasional. Jadi penelitian yang kita lakukan itu rasional, artinya terjangkau oleh penalaran manusia. Dan kemudian empiris, ini fakta di lapangan. Artinya terjangkau oleh panca indera manusia. Kemudian sistematis, karena kita akan mengerjakannya, menyelesaikannya secara sistematis. Mengikuti langkah-langkah yang logis, yang ilmiah. Sehingga kita akan melihat prinsip metode ilmiah itu. Ada pengendalian, ada objektivitas, ada pengaturan sistematik, ada standar yang cermat. Ini prinsip yang harus kita lakukan dalam penelitian itu. Jadi ada pengendalian yang secara ketat, objektivitasnya tinggi, pengaturan sistematiknya bagus, memiliki standar yang cermat. Itu cara ilmiah. Artinya melakukan penelitian itu tidak asal-asalan. Lalu setelah itu baru kita mulai memasukkan proses penelitian. Apakah proses penelitian itu? Nah, proses penelitian itu dimulai dari sebuah rumusan masalah. Mengapa terjadi perubahan dalam karakter anak muda di era digital? Nah, karena kita melihat sekarang karakter anak muda remaja di era digital ini sudah merosot. Sudah terjadi degradasi. Tidak lagi seperti anak muda yang diharapkan oleh gereja dan masyarakat serta orang tua. Anak muda sekarang lebih suka main game daripada mendengar perintah orang tua. Ini rumusan masalah. Mengapa terjadi degradasi moral remaja dan pemuda di era digital? Itu contoh. Pertanyaan, ada rumusan masalah. Nah, kalau kita sudah rumuskan sebuah masalah, tentu akan ada teori yang membahas itu. Teori apa? Bukunya siapa yang membahas itu? Pemikiran siapa yang membahas soal kenakalan remaja, degradasi moral remaja dan anak muda? Nah, baca buku itu di bab 2. Baru ada perkiraan masalah. Kita sudah menduga bahwa kenakalan remaja, degradasi moral yang dihadapi remaja, itu akibat dari game online misalnya. Atau bisa saja TikTok. Atau bisa saja kecanggihan teknologi. Kita sudah buat perakiraan jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Lalu untuk membuktikan perkiraan kita ini, maka kita melakukan pengumpulan data. Siapa-siapa saja yang mengalami degradasi moral di era digital? Remaja siapa? Si X.
atau ada tulisan si Y, ada tulisan atau lokakarya si B. Nah, itu kita kumpulkan data itu. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ya cari sumbernya. Ini ada sumber. Apakah sumber pustaka? Apakah sumber digital? Apakah sumber wawancara? Apakah sumber foto, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mengumpulkan dokumen itu? Nah, ini ada datanya, ada caranya. Caranya wawancara kah? Atau kuesioner, atau angket, atau observasi lapangan. Nah, ini prosesnya. Lalu setelah itu barulah kita olah data itu. Diolah, dianalisis. Tentu dari hasil olahan itu maka akan ditemukan kesimpulan jawaban masalah. Dari pengolahan data ini timbullah kesimpulan dan hasil yang bagus, dan pertanyaan kita tadi, jawaban kita di sini harus dibuktikan di akhir ini. Nah, ini prosesnya. Nah, sekarang kita urutkan langkah-langkah dalam penelitian. Bagaimana kita melakukan penelitian itu? Yang pertama itu seperti saya katakan tadi, kita harus mengenali masalah. Menentukan masalahnya apa. Makanya dalam sebuah skripsi nanti akan katakan berdasarkan latar belakang di atas atau masalah di atas. Harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak bisa menjadi sebuah penelitian. Baru yang kedua, membangun sebuah hipotesis. Itu tadi jawaban awal, perkiraan jawaban. Lalu setelah itu apa? Menelusuri pustaka, kajian teori atau landasan teori. Harus punya buku yang kita gunakan menyelesaikan masalah yang kita bahas itu. Lalu merancang kajian. Itulah metodologi. Saya menyelesaikan masalah ini dengan cara apa? Metodologinya apa? Caranya bagaimana? Nah, itu merancang kajian. Lalu mengembangkan instrumen dan mengumpulkan data. Kita harus mengumpulkan data, bukti. Apa adanya, fakta apa adanya itu kan. Nah, baru kita mengumpulkan data, menganalisis data, menentukan implikasi dan simpulan temuan, dan membuat rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Nah, inilah urutan langkah-langkah dalam penelitian. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, maka sekarang kita masuk pada desain dan metode riset. Apa desainnya? Nah, istilah desain, research, dan metode research sering dipertukarkan. Artinya sama-sama digunakan, tapi maknanya hampir sama juga. Nah, desain riset berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data. Itu desain riset. Dan pemilihan desain lebih bersifat kompromi atas dasar pertimbangan praktis. Sehingga selalu terdapat trade-off terhadap akurasi hasil riset. Nah, itu kalau kita memulai tadi apa itu membuat desainnya, metode riset itu. Berarti metode riset itu, desainnya itu apa? Ialah berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan. Untuk apa? Pengumpulan data. Kemudian analisis data. Nah, kalau kita sudah mengerti desain research itu, maka desain research bisa berkaitan dengan ada atau tidaknya kontrol. Jadi sini, supaya kita mendesain penelitian kita itu supaya ada kontrol. Bagaimana kita mengontrol, mengevaluasi
menindaklanjuti penelitian kita. Itu membuat desain itu. Sehingga kita bergerak sesuai dengan desain kita, kerangka berpikir kita, sistematika penelitian kita. Jadi sehingga desain riset juga berkaitan dengan waktu. Ini kan waktu. Kapan kita menulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sampai selesai. Jadi itu yang harus kita buat desainnya. Nah, waktu itu ada potong lintang, cross seksional, ada waktu kohor, longitudinal, atau rangkaian berkala, time series. Nah, metode riset berkaitan dengan prosedur, teknik, serta desain riset. Jadi ada prosedurnya, ada tekniknya, ada desain riset. Itulah metode riset itu. Nah, jenis-jenis metode riset itu ada yang pertama historical, merekonstruksi kejadian lampau, ada deskriptif, memberikan gambaran sistematis, ada case or field, memberikan gambaran sebuah unit sosial, atau korelasional, menjelaskan keeratan hubungan antar peubah, atau kausal komparatif. Kausal komparatif menjelaskan hubungan dengan mengamati akibat. Ini kausal komparatif. Ada tadi korelasional, ada kausal komparatif. Selain itu ada lagi developmental, menjelaskan urutan pertumbuhan. Jadi penelitian itu ada pertumbuhan yang kita lakukan. Atau eksploratif, mencari tahu tentang segala sesuatu yang masih asing, belum jelas secara persis tentang objek. Atau eksplanatif, menjelaskan objek penelitian secara lebih mendalam. Atau true experiment, jadi dia menjelaskan sebab akibat dari perlakuan. Jadi true experiment ini benar-benar dia melakukan sebab akibat. Dan ada quasi eksperimen, tidak dilakukan, hanya random assessment. Jadi dia mencari objek itu secara random. Kemudian ada operational atau action, penerapan langsung di lapangan, dan lain-lain. Itu jenis metode research. Nah, kemudian, kalau kita baca ini, kita akan nanti lihat perbedaan kualitatif style dengan kuantitatif style. Jadi kuantitatif style dia lebih measure object fact, melihat fakta di lapangan, ya, apa yang diakibatkan di lapangan. Tetapi kalau kualitatif itu berbicara construct social reality atau cultural meaning. Dia lebih membangun realitas sosial. Itu yang di sini. Ini measure object fact, jadi melihat fakta di lapangan. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu fokus pada variabel, fokus on variabel. Sementara kualitatif itu fokus pada interaktif proses atau event. Jadi pada proses interaktifnya itu kalau kualitatif. Sementara kuantitatif itu fokus pada variabel-variabel. Nah, di kuantitatif, reliability adalah kunci. Sementara di kualitatif,
authenticity kuncinya. Jadi di sini authenticity, autentisitasnya ini reliable, dapat dilihat, dapat dinyatakan, realis, ya, realis, apa yang fakta. Kalau di kuantitatif, ini nilai-nilainya bebas, value free. Sementara di kualitatif, values are present and explicit. Jadi nilainya eksplisit dan sekarang. Itu nilainya. Itu beda kualitatif dan kuantitatif itu. Nah, kuantitatif itu independen dalam konteksnya. Tapi kalau tapi kalau kualitatif itu situasional. Situationally constrained. Dan kalau kuantitatif itu memiliki banyak kasus atau subjek. Tapi kalau kualitatif sedikit kasus dan subjeknya. Karena dia fokus pada orangnya. Kalau ini kuantitatif itu kan soal banyak. Tapi kalau kualitatif bukan soal banyak, sedikit. Baru kalau kuantitatif itu merupakan statistical analysis. Jadi analisis statistik. Statistik itu kan angka, nomor, hitungan. Sementara kalau kualitatif itu thematical analysis. Jadi dia menganalisis sebuah tema. Kalau itu menjumlah tema, banyaknya tema. Kalau kualitatif itu menganalisis tema. Kemudian kalau di kuantitatif, researcher is detached. Ini peneliti itu bisa di luar, ya. Dia tidak perlu ikut terlibat. Tapi sementara di kualitatif, researcher is involved. Dia di dalam, terlibat. Kalau di sini tidak, dia tidak perlu terlibat. Tapi di sini peneliti itu involved, terlibat. Nah, ini bedanya. Beda dari gaya peneliti. Jadi gaya peneliti itu berbeda-beda dalam kualitas di penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian orientasi desain. Apa bedanya orientasi desain kuantitatif dan kualitatif? Ada bedanya. Kalau kuantitatif desainnya, peneliti mulai dengan tes hipotesa. Maka dia mulai dengan tes hipotesa ini. Sementara kualitatif, peneliti menangkap dan menemukan meaning. Dia menemukan meaning, menemukan arti dari sebuah penelitian. Karena dia belum memiliki apa-apa, dia datang dari nihilisme. Sementara ini kan datang dari positivisme. Ini datang dari nihilisme. Nah, kemudian desain yang kedua ialah kalau kuantitatif itu dalam bentuk distinct variabel. Ini kan ada distinct variabel. Jadi variabel-variabel itu yang penting bagi kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, dia tema, motif secara umum.
Jadi itu. Kemudian desain berikutnya yang berbeda ialah pengukuran sistematis dibuat sebagai koleksi data. Jadi pengukuran sistematis sebagai koleksi data. Ini pengukuran dibuat dalam bentuk ad hoc. Ini dibuat sebagai koleksi, ini sebagai ad hoc. Ini sebagai koleksi. Desain berikutnya ialah dalam kuantitatif itu data bentuk angka, angka ukuran yang tepat. Kalau kualitatif itu dalam bentuk tulisan, kesan, dan dokumen. Desain yang berbeda lagi, teorinya kausal dan deduktif ini. Kalau kuantitatif itu kausal dan deduktif. Ini sudah berkali-kali saya katakan. Dan kalau kualitatif itu selalu dia bersifat induktif, non kausal. Desain berikutnya yang membedakan kuantitatif dan kualitatif apa? Prosedurnya standar, replikasi diasumsikan ada. Jadi ada prosedur yang standar. Ini ada replikasi. Di sini tidak standar dan tidak ada replikasi, jarang itu. Kemudian kualitatif itu analisisnya digunakan dan menunjuk pada hubungan dengan hipotesa. Dengan ada hubungan dengan hipotesa. Di sini analisisnya dilakukan dengan menyarikan untuk menyarikan tema atau generalisasi. Itu bedanya antara desain kualitatif dan kuantitatif. Sampai di sini ada kira-kira pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada kira-kira? Tidak ada. Sebentar saya mohon izin dulu ngambil minum ya, sebentar ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan soal Pak, izin perancangan bertanya. observasi. Apa itu perancangan observasi? Nah, ketika kita akan melakukan studi lapangan ini, kita akan pergi ke lapangan, meneliti. Apa yang harus kita rancang dalam perancangan observasi? Nah, ketika kita membuat perancangan observasi, maka itu meliputi terhadap apa pengamatan yang dilakukan. Jadi kalian harus buat daftar apa yang akan dilakukan. Jangan pergi ke lapangan tapi tidak ada yang mau dirancang, apa yang mau dilakukan. Makanya sebenarnya sebelum melakukan observasi, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan kepada informan atau ini lebih dikenal dengan membuat daftar isi pertanyaan. Nah, sehingga kita pergi ke lapangan itu tidak lagi kosong, kita sudah mempersiapkan apa saja yang harus kita amati. Lalu apa peubah yang akan amati? Peubah itu kita. Apa yang akan kita lakukan atau kita amati di lapangan? Jangan datang tanpa ada yang mau diamati, datang dia habis waktu, lalu pulang tanpa mengambil data, mendapatkan data. Kemudian bila mana pengamatan dilakukan? Jangan kalian datang nggak ada orang. Kalian bawa angket, tak ada orang yang mau menulis angket, menjawab angket. Dia harus ada kesepakatan, berarti ini ada kesepakatan. Dihubungi dulu. Supaya jangan nanti salah agenda. Nah, kemudian yang harus dirancang lagi apa? Apa alat yang digunakan? Kalau dia kualitatif berarti dia wawancara. Kalau dia kuantitatif berarti dia kuesioner. Jadi ada alatnya. Jadi jangan pergi ke sawah tidak bawa cangkul. Pergi ke ladang tidak bawa parang atau mesin babat. Harus ada alat. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini yang harus dirancang. Cara mengukur data. Apakah itu valid atau tidak? Lalu apa skala pengukuran yang digunakan? Lalu tingkat ketepatan yang diharapkan. Lalu cara menghindari bias pengamatan. Nah, inilah yang disebut dengan perancangan observasi. Jadi kita harus rancang apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan observasi lapangan. Jadi jangan datang asal-asal datang tanpa ada perancangan. Nah, sekarang kita akan bicara soal instrumen. Nah, ini nggak jelas tulisannya. Apa instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian itu merupakan alat dengan apa dapat dikumpulkan data itu. Nah, ada beberapa alat yang akan kita gunakan dalam rangka mengumpulkan data.
Yang pertama itu bisa kuesioner dan jadwal wawancara. Nah, kuesioner dipersiapkan, pra pemberian kode dan pra pengujian, perencanaan untuk wawancara dan pemanggilan kembali, persiapan petunjuk pelaksanaan, lalu pelatihan pewawancaraan, enumerator. Nah, ini alat. Apalagi alatnya? Alatnya pemeriksaan metode-metode pengamatan lainnya ini. Pemeriksaan medik, pengujian laboratorium, prosedur screening. Lalu yang ketiga, rancangan formulir pencatatan. Jadi ada formulir yang kita siapkan. Itu instrumen. Nah, kalau kita sudah melihat instrumen itu, maka kita akan mendapatkan data dan informasi. Keterangan atau informasi atau fakta mengenai suatu persoalan dinamakan data. Itu data itu ya. Data itu keterangan atau informasi atau fakta mengenai suatu persoalan. Itu data. Itu yang kita kumpul tadi dengan alat yang kita gunakan. Sehingga data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dengan data ini, maka kita akan menyusun suatu informasi. Kita menulis tentang data itu. Dengan data itu kita buat informasi baru. Lalu informasi itu adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Ya sudah mengerti ya alurnya ya. Jadi kalau kalian pergi ke lapangan itu mengumpul data. Data itu apa? Data itu ialah keterangan atau informasi atau fakta yang kita tahu di lapangan. Itulah data. Lalu data itu kita susun menjadi sebuah informasi. Lalu informasi itulah yang disebut dengan pengolahan data. Dari pengolahan data itu nanti akan timbul hasil penelitian. Ini yang akhirnya kita lakukan dalam sebuah penelitian. Itu data itu kita temukan dari fakta di lapangan, data itu kita olah menjadi sebuah informasi, informasi itulah yang disebut pengolahan data. Jadi data, suatu informasi sering mencakup berbagai jenis data. Data secara tersendiri terkadang belum dapat memberikan informasi. Atau data maupun informasi dapat menjadi indikator dari suatu persoalan yang relatif sulit diukur. Nah, berbagai jenis data. Ada data statistik, ada data parameter, ada data kuantitatif, dan ada data kualitatif. Kalau data statistik diperoleh dari pengukuran sampel, data parameter diperoleh dari pengukuran populasi, data kuantitatif berbentuk bilangan, data kualitatif berbentuk kategori. Ini nanti harus kalian ingat, kalau kalian menggunakan data kualitatif, berarti kategori yang akan kalian kumpulkan. Kalau kuantitatif berarti bilangan, angka banyak. Nah, kemudian data diskrit, ini hasil hitungan, atau data kontinu hasil pengukuran. Data internal, eksternal, sumber, data primer dan sekunder, pengumpulan, dan data mentah, belum pernah diolah. Itulah bentuk-bentuk data yang bisa kita temukan nanti di lapangan. Dan konsep variabel, kalau untuk kualitatif kan, kuantitatif kan yang dibutuhkan adalah variabel.
Nah, konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan cara membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Itulah konsep dan variabel. Jadi kita menggambarkan suatu fenomena yang secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Artinya konsep diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu yang mempunyai macam-macam nilai. Jadi variabel itu kan bisa dia per kolom. Ini disebut dengan variabel. Variabel A, B, C, D, E. Ini diukur. Nah, itu variabel. Kemudian variabel itu ada bermacam, ada yang disebut variabel dependen atau disebut dengan Y. Itu adalah variabel yang nilainya tergantung kepada nilai variabel lainnya. Jadi dia itu tergantung dengan nilai variabel lainnya. Itu dependen. Artinya dia tergantung, dependen, Y. Nah, sementara variabel bebas atau independen itu X adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada nilai-nilai variabel lain. Artinya variabel itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak pun di samping kiri kanannya variabel yang ada, tapi dia tidak dinilai berdasarkan itu. Karena dia independen. Nah, makanya variabel X dan Y secara sistematis itu ditulis dengan rumus Y sama dengan F kali X. Nah, kalau disebut tadi variabel diskrit atau kontinu, apa itu variabel diskrit atau kontinu? Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Dikatakan juga sebagai variabel kategori atau dikotom atau politon. Nah, sementara variabel kontinu adalah variabel yang nilainya dapat dinyatakan dan dalam desimal yang tidak terbatas. Nah, sekarang bagaimana teknik pengumpulan data? Tadi data itu sudah saya jelaskan ya, apa itu data. Data itu adalah sebuah pengumpulan fakta di lapangan. Lalu ketika fakta itu kita susun menjadi sebuah informasi, lalu informasi itu kita olah menjadi pengolahan data. Itu tadi urutan cara berpikir apa itu data. Lalu sekarang bagaimana kita mengumpulkan data-data itu atau mengumpulkan fakta-fakta di lapangan itu? Pertama, teknik pengamatan langsung. Sorry. Jadi hilang. Ya. Nah, ini. Nah, bagaimana teknik pengumpulan data? Itu pengamatan langsung. Pengamatan langsung.
Itu observasi. Atau yang kedua dengan wawancara, interview, atau kuesioner, angket, atau analisis kimia, fisika, mikrobiologi, atau teknik dokumentasi. Kita foto, kita jadikan dokumentasi. Ini teknik pengumpulan data. Lalu teknik pengukuran apa? Tadi kan ada pengukuran. Nah, pengukuran adalah pemberian nilai atau skala terhadap karakteristik objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Jadi kita beri nilainya, skornya 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Apakah Anda setuju jika remaja sekarang mengalami degradasi moral? Pilih A, setuju, B, sangat setuju, C, setuju sekali, D, tidak setuju. Nah, itu kan ada angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada angka. Atau pengukuran terhadap suatu objek sering dilakukan dengan mengukur indikan dari karakteristik objek tersebut. Jadi karakteristik objek tersebut dinilai. Nah, lalu teknik pengukuran indikan adalah suatu yang dapat menunjuk pada indikasi tertentu. Pengukuran yang baik harus sesuai dengan realita atau disebut dengan isomorfisme. Nah, skala pengukuran itu nominal kategori atau membedakan karakteristik. Ordinal menunjukkan tingkatan, interval mempunyai jarak yang diketahui dengan pasti tapi tidak memiliki nilai nol absolut, atau rasio dapat menunjukkan perbandingan beberapa kali lipat. Lalu validitas dan reliabilitas presisi, validitas atau kesahihan, kemampuan mengukur apa yang ingin diukur secara tepat, lalu reliabilitas, keterandalan, sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan. Lalu presisi atau ketelitian, sejauh mana ketelitian dari alat ukur yang digunakan. Jadi itu, jadi ada validitas, ada reliabilitas, ada presisi. Itu bicara soal validasi, reliabilitas dan presisi. Nah, itu sudah kita akhiri dari bagian dari pembahasan kita tadi. Ya, sorry. Nah, ini. Dari pembahasan kita tadi mengenai desain dan metode research. Nah, setelah itu kita masuk pada instrumen penelitian, kemudian dari instrumen penelitian tadi kita membahas sampel. Nah, bagaimana sampel? Contoh daripada penelitian ini. Nah, sampling, proses atau teknik memilih sampel dalam suatu ukuran yang sesuai dengan metodologi yang kita gunakan, kualitatif atau kuantitatif, dapat dikelola untuk suatu penelitian. Dalam penelitian epidemiologis, hampir selalu dimungkinkan untuk dapat mengambil sampel dari populasi rujukan atau semesta. Semestanya dapat berupa suatu populasi orang yang sehat atau sakit, atau suatu populasi kasus atau penyakit tertentu atau penerima perawatan tertentu. Ini sampling. Sampling itu Anda memilih contoh atau sampelnya. Nah, pemilihan sampling itu, pemilihan metode itu harus melakukan probability sampling metode. Artinya kita membuat contoh yang memungkinkan. Kita anggap dia bisa contoh menjadi sampel. Jadi kita yang menentukan. Kita mungkin dia bisa jadi sampel, kita kira begitu. Baru kemudian acak.
random. Jadi tidak kita tentukan, tidak kita pergerakan, tapi kita acak dia. Nah, kemudian systematic and stratified sampling. Jadi kita stratifikasi sampling itu, contoh itu kita stratifikasi atau kita sistematisasi, ya itu. Atau kita clustering sampel. Cluster itu kita petak, kita buat pembatasan. Atau multipasis, beberapa tahap. Kita buat tahap 1, tahap 2, tahap 3. Atau sequential, bersekuen. Atau widely stratified, bertingkat atau ditimbang. Itu pemilihan metode untuk sampel. Jadi bagaimana kita mengambil sampel, mengambil contoh dalam penelitian kita. Mulai dari probability, kita perkirakan, kita asumsikan dia bisa, atau kemudian acak, ada kemudian stratifikasi, ada cluster, ada multipasis, ada sequential, dan weight stratified. Nah, kemudian ada 3 langkah utama untuk mendapat data yang akurat. Mendapatkan data yang akurat ada 3 data. Yang pertama sampling, kemudian analisis, kemudian penghitungan dan penafsiran hasil analisis. Tapi khusus analisis, kita harus ada pemilihan metode, pemilihan dan penggunaan alat analisis, kemudian pelaksanaan analisis. Ini kalau kita bicara 3 langkah utama untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi ada sampling, contoh, kemudian kita dari contoh itu kita analisis. Nah, baru ketiga dari analisis itu kita melakukan penghitungan analisis kita. Nah, kemudian contoh kerangka sampling. Nanti kalian baca lah ya, ini ada contoh kerangka sampling. Nah, kalau sudah selesai contoh analisa sampling, sekarang kita masuk pada analisis data. Bagaimana cara menganalisis data? Nah, cara menganalisis data itu adalah rancangan bentuk analisis. Kita rancang dalam bentuk analisis, rencana untuk memproses dan memberi kode pada data. Data itu kita kode. Kalau dia misalnya kualitatif ya, kode untuk remaja sekian sampai sekian, kode A, atau kode B untuk remaja sekian-sekian, atau dewasa, kita kode-kode dia. Wawancara. Kalau dia dalam kuantitatif, pengkode ini pun kita buat. Misalnya ini untuk kaum ibu, kaum bapak, para majelis, sintua, pendeta, itu kita kode. Kita buat coding. Sehingga kita memberi kode pada data dengan penyorotan atau dengan penyortiran secara manual. Penyortiran menggunakan mesin, program komputer, atau jaringan catatan, record linkage, dan seterusnya. Jadi kemudian pemilihan metode statistik yang harus ditetapkan pada setiap hipotesis. Itu kalau dalam rangka menganalisis data. Kita setelah kita coding ya, kita lakukan pengkodian, baru kita sortir, lalu setelah itu kita mulai bekerja, baru pemilihan metode statistik yang harus ditetapkan. Nah, misalnya begini, kalau kualitatif kan tidak begitu ribet, karena dia tidak seperti ini. Tapi kalau kuantitatif, ada diskret, ada kontinum, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, itu macam data yang dianalisa, cara menganalisa data itu. Kemudian, nah,
ketika kita memiliki objek yang sesungguhnya terjadi pada warna biru, sesungguhnya validitas derajat ketetapan antara yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Itu validitas. Jadi objek yang sesungguhnya terjadi warna biru, valid, tidak valid. Laporan peneliti warna biru, laporan peneliti 2 warna kuning. Nah, kemudian berbagai metode untuk menguji signifikansi. Ada pengujian nilai-nilai sistema semesta, universal mean, ada pengujian proporsi sesesta, universal proportion, pengujian perpedomanan antara nilai-nilai rata-rata dan nilai dari 2 semesta, pengujian proporsi 2 semesta, pengujian terhadap fisik, terhadap sifat frekuensi yang diamati, dan pengujian makna koefisiensi korelasi. Itu menguji signifikansi. Kemudian kita lanjutkan, ini yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan agar data hasil penelitian valid, penggunaan persiapan sampel untuk analisis. Itu harus ditangani dengan baik, penanganan dan persiapan sampel untuk analisis. Pemilihan lokus dan fokus yang tepat sesuai dengan tujuan studi. Pemilihan data sekunder dan informan. Pemilihan panelis responden, pemilihan pendekatan yang teliti, pemilihan metode analisis dan validasi metode, penetapan limit deteksi dan instrumen analisis, ulangan analisis, ulangan penelitian dan simulasi. Inilah yang harus diperhatikan dalam data hasil penelitian itu supaya dikatakan valid. Oke, terima kasih sampai di sini materi kita. Ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira? Izin bertanya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita kan Pak udah belajar tadi desain riset, Pak. Yang mau saya tanyakan, Pak, ketika melakukan penelitian. Silakan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Saya, Pak. Tidak kedengaran suara si Berida. Belum kedengaran, Pak. Ya, sudah. Silakan. Ketika melakukan penelitian, Pak, desain riset itu kapan digunakan, Pak? Nah, desain riset itu digunakan ketika kita sudah menuju lapangan. Sudah di lapangan, sudah kita, misalnya kalian nanti misalnya contoh di sebuah SMP atau SMA, atau di SD, kalian sudah di lapangan. Sehingga desain itu kalian lakukan di lapangan. Jadi kalau sudah kita buat desain itu berarti kita sudah pada tahap memasuki lapangan penelitian. Gitu ya, Frida. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Dari Simai tidak ada? Dari saya tidak ada, Pak. Dari Ferdinand? Tidak ada, Pak. Oke lah, kalau tidak ada, nanti materi-materinya saya kirim ya. Baik materi sebelumnya juga saya kirim. Supaya kalian baca-baca ya. Kalian dalami lagi nanti. Oke, sampai di sinilah pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan yang berdoa si Mai. Tadi sudah si Farida ya. Silakan Mai. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, hanya karena penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan perkuliahan kami pada sore hari ini.
Berkatilah kami ya Bapa, berikanlah kami kebijaksanaan dan hikmat agar kami dapat mengingat materi yang dijelaskan Bapak dosen kami kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, karena sudah banyak dosen kita yang kena COVID. Ini mohon didoakan, yaitu Pak Jaka, Pak Jontor, Pak Erik, Pak Batara. Jadi sudah ada 4 orang yang kena COVID dosen kita. Jadi mahasiswa juga ada 2 orang di kampus sekarang diisolasi. Jadi hati-hatilah ya, jangan keluar sembarangan ke belanja kemana. Di rumah lah. Jaga kesehatan, kalaupun keluar harus pakai masker. Sering cuci tangan dan jaga jarak, jangan pergi ke kerumunan. Supaya kita bisa kuliah onsite, karena kalau tidak nanti nggak bisa onsite kita. Kita akan terus daring 1 semester ini. Oke ya. Baik, selamat sore Yahubu, Horas, dan Jojoa. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.